Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah. Saya kuliah di Universitas Pancasakti, Kota Bekasi, jurusan PG PAUD semester 1. Nomor induk mahasiswa 18622250092. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang zikir, sholat, dan doa untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Abdurrahman MPD. Pembahasan pengertian zikir, bentuk-bentuk zikir, keutamaan zikir, pengertian sholat, dalil sholat, syarat dan rukun sholat, jenis-jenis sholat, pengertian doa, cara berdoa dalam Islam, dan waktu mustajab berdoa. Pembahasan pertama, pengertian zikir. Zikir berasal dari kata zakaro, yazukuru atau zukur, yang memiliki arti perbuatan dengan lisan dan dengan hati. Banyak ayat suci Al-Quran yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia senantiasa berzikir mengingatnya. Beberapa di antaranya adalah surah An-Nisa ayat 103, Al-Maidah ayat 4, Al-Hajj ayat 36, dan Al-Jumu'ah ayat 10. Bentuk-bentuk zikir. Ibnu Atta, seorang sufi yang menulis Al-Hikam atau kata-kata hikmah, membagi zikir atas 3 bagian. Yang pertama zikir zali, yaitu zikir jelas dan nyata, merupakan suatu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih menampakkan suara yang jelas untuk menuntun gerak hati. Yang kedua zikir khafi atau zikir samar-samar, merupakan zikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai zikir lisan ataupun tidak. Yang terakhir atau yang ketiga adalah zikir hakiki atau zikir sebenar-benarnya, merupakan zikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa raga, lahiriah dan batiniah, kapan dan di mana saja, dengan memperketat upaya memelihara seluruh jiwa raga dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Keutamaan zikir yang pertama, terlindung dari bahaya godaan setan. Kedua, tak mudah menyerah serta putus asa. Ketiga, memberi ketenangan jiwa serta hati. Keempat, mendapatkan cinta serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan berikutnya, pengertian sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua yang ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Telah disyariatkan sebagai sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah. Sholat secara etimologis adalah doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya adalah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu mensucikan dan membersihkan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat At-Taubah ayat 103. Berikutnya adalah dalil sholat. Dalil sholat di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 77, surah Al-Baqarah ayat 43 dan 238, surah An-Nisa ayat 103, serta surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam surat Al-Hajj ayat 77 tidak secara langsung memberikan perintah sholat, tetapi menyebutkan 2 gerakan sholat, yaitu ruku dan sujud. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 23 secara langsung memerintahkan sholat, dengan menyebutkan salah satu gerakan sholat, yaitu ruku. Ayat ini juga disertai dengan perintah untuk melaksanakan ibadah lain, yaitu zakat. Di dalam surat An-Nisa ayat 103 menjelaskan bahwa sholat merupakan kewajiban bagi orang yang beriman, dengan waktu pelaksanaannya telah ditentukan. Manfaat sholat kemudian disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu untuk mencegah manusia melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Dalil di dalam hadis. Dalam periwayatan hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad menyatakan bahwa salah satu rukun Islam adalah sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Terdapat pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad mengatakan bahwa sholat merupakan ibadah pertama yang dihitung dalam pengadilan hari kiamat. Selanjutnya, syarat dan rukun sholat. Syarat-syarat sholat yang pertama beragama Islam. 2 balik. 3 wudu. Berikutnya, rukun sholat.
Rukun sholat terdapat 12. Yang pertama berdiri bagi yang mampu, 2 niat dalam hati, 3 takbiratul ihram, 4 membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat, 5 ruku dengan tumanina, 6 itidah dengan tumanina, 7 sujud 2 kali dengan tumanina, 8 duduk di antara 2 sujud dengan tumanina, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca salam, dan yang terakhir atau ke-12 adalah tertib melakukan rukun secara berurutan. Jenis-jenis sholat. Yang pertama, sholat nawafil. Sholat nawafil adalah sholat tambahan selain sholat fardu. Sholat nawafil ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu sholat sunnah, sholat mustahab, dan sholat tatawu. Ketiga tingkatan ini sering disatukan menjadi satu, yaitu sholat sunnah, tetapi ketiganya tetap memiliki perbedaan. Kedua, sholat fardu. Sholat fardu ialah sholat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Sholat fardu terbagi lagi menjadi 2, yaitu fardu ain. Adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat di mana fardu ain untuk pria. Fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban ini menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Tetapi bila tidak ada orang yang mengerjakannya, maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti sholat jenazah. Yang ketiga dari jenis sholat adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang dapat dilakukan antara lain sholat fardu dan sholat tarawih. Dan sholat yang harus dilakukan berjamaah antara lain sholat Jumat, sholat hari raya atau sholat id, dan sholat istisqa. Pembahasan selanjutnya adalah tentang doa. Cara berdoa dalam Islam. Sebuah doa dalam ajaran Islam dapat segera dikabulkan apabila diungkapkan dengan keikhlasan hati dan dipanjatkan berulang kali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56 yang dimana artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri atau tadaru dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan tidak diterima dan penuh harapan untuk dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan yang terakhir adalah waktu mustajab berdoa. Waktu mustajab untuk berdoa adalah waktu di mana doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, pertama saat puasa dan berbuka puasa, 2 dalam sujud, 3 di sepertiga malam terakhir, 4 selesai sholat wajib, 5 di antara azan dan iqamah, 6 minum air zam-zam, 7 hari Jumat, 8 saat turun hujan, 9 malam Lailatul Qadar. Demikian pembahasan presentasi tentang zikir, sholat, dan doa dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.